Aksi 18.12 aksi setengah hati bela Rizik ditulis oleh Eko Wibowo dari siwa.com. Ingat pesan ibu adalah kampanye agar pandemi COVID-19 bisa terkendali. Di lain sisi, banyak ajakan untuk berkumpul dan berkerumun yang membuat wabah COVID-19 ini tetap susah dikendalikan. Kerumunan sebelumnya adalah demo untuk menolak UU Ciptaker, kemudian keramaian penyambutan Habib Rizik Syihab dan kerumunan-kerumunan ikatannya, serta yang terbaru adalah demo yang dilakukan untuk intervensi proses hukum terhadap HRS yang sekarang sedang ditahan. Pemainnya ya mereka-mereka itu saja, atau bagian dari mereka-mereka itu, orang yang sebegitu dengkinya pada Presiden Jokowi. Mereka ini yang menjadikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka sebagai salah Jokowi, orang yang fasih teriak kriminalisasi ulama dan penghobi demo. Aksi yang mereka ajakan adalah aksi yang mereka sebut dengan aksi 18.12 yang berisi tuntutan agar HRS dibebaskan. Sesuai angkanya, aksi tersebut dilakukan pada Jumat 12 Desember 2020 dengan katanya mengepung Istana Negara. Ya betul, insya Allah aksi itu bakal digelar pada Jumat nanti, kata Koordinator Media Center Persaudaraan Alumni PA212 Habib Novel Bamukmin, Rabu 16 Desember 2020 dikutip dari Okezon. Tapi yang aneh, Bung Novel menjabarkan bahwa penyelenggaraan aksi 18.12 bukan Persaudaraan Alumni 212, melainkan pihak anak NKRI. Dan memang menyambut aksi itu di media sosial telah viral mengenai adanya aksi 18.12 bersama anak NKRI dengan slogannya, Tegakkan Keadilan Selamatkan NKRI. Jumat siang aksi memang berlangsung dengan tuntutan antara lain usut tuntas pembunuhan 6 syuhada, bebaskan HRS tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama, stop diskriminasi hukum. Ada yang aneh? Iya, aneh. Bagaimana bisa untuk aksi yang memperjuangkan seorang HRS yang notabene adalah tokoh spiritual utama dari kelompok mereka PA212 bisa tidak terlibat secara langsung? Padahal dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan PA212, walaupun harus secara daring, HRS akan menyempatkan untuk hadir. Juga ketika HRS masih di Arab Saudi, betapa tokoh PA212 begitu kuat memperjuangkan agar HRS kembali membumi di Indonesia. Nah sekarang ketika HRS sudah tersedia di Indonesia, kok ya tega-teganya PA212 bukan penyelenggara aksi 12.18, sebuah aksi yang diadakan untuk membela diri HRS. Kenapa PA212 seakan setengah hati membela HRS? Kenapa? Apa gerangan yang terjadi? Bila dicermati sebenarnya bukan hanya PA212 yang setengah hati membela HRS. Bisa dikatakan semua pihak yang sebelumnya sepihak dengan HRS tidak bersungguh-sungguh dalam membela HRS. Pasca penahanan HRS memang diketahui ada Fadlizon dari Partai Gerindra dan Habib Abu dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengajukan diri sebagai penjamin HRS agar dilepas, tidak ditahan. Tapi mereka kan politisi. Orang-orang yang selalu bertindak dengan mengharap imbal balik secara politis. Susah untuk berharap ketulusan dari sosok seperti mereka ini. Jelas bahwa secara kemungkinan mereka hanya setengah hati. Kemudian dari pihak lain, Gatot, Anies, Rocky Gerung, dan para petinggi PA212 tidak ada yang secara gagah mengajukan diri sebagai penjamin bagi HRS. Padahal mereka atau sebagian besar dari mereka berutang besar pada sosok HRS. Kalau tidak ada HRS dulu, entah jadi apa mereka sekarang ini. Mereka hanya memanfaatkan emosi pendukungnya saja, hanya memanfaatkan kemarahan simpatisannya saja, sekelas provokator. Kemungkinan yang lain sejatinya mereka saat ini sedang jiper berjamaah, deg-degan ngeri melihat aparat kepolisian yang belakangan begitu tegas melawan para pengacau itu. Terlebih ketika seperti yang diberitakan bahwa HRS menyambangi Mabes Polri yang kemudian ditahan itu adalah karena rasa ketakutannya. Nah, apabila HRS saja jiper, bagaimana dengan level mereka yang di bawahnya, dengan para anak buahnya itu? Kemungkinan selanjutnya adalah tipisnya akomodasi. Ongkos pergi pulang, biaya nasi bungkus, dan modal untuk beli betadin tidak selancar sebelumnya, kering. Mungkin karena sedang pandemi, atau sebab bohir yang sedang kecewa. Bisa jadi. Oh, pantesan kok yang datang sedikit dan cepat pulang. Itulah beberapa kemungkinan yang membuat aksi 18.12 ini seakan sebagai sebuah aksi setengah hati, walaupun yang dibela adalah sang imam besar. Pertahanan negara diusik FPI, Komisi 1 DPR RI harus panggil Menhan-Menhanan Prabowo, ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Membandingkan Prabowo dengan Ria Mizard Racudu saat menjadi Menteri Pertahanan dalam reaksi mereka terkait tindakan terorisme tentu sangat berbeda jauh. Ria Mizard pernah menjadi orang yang disindir saat dia mengatakan bahwa terorisme dan radikalisme harus diingkat dari NKRI. Sedangkan Prabowo, apa yang dia kerjakan? Saat ini belum ada suara dari Ketua Umum Gerindra terkait tindakan biadab yang dikerjakan oleh FPI, khususnya Rizik sebagai orang nomor 1 di FPI itu.
6 orang sudah mati sia-sia di tangan polisi saat menodongkan senjata tajam ke polisi. Ini sudah bukan lagi bicara tentang pidana ringan. Ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Karena orang awam yang memegang senjata dan memiliki akses ilegal tersebut, apalagi menodongkan ke aparat keamanan di negara ini, langsung dicap teroris. Sesuai undang-undang yang berlaku, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur. Dari 10, 6 orang tewas di jalan tol, bukan di jalan Tuhan. Mau disolatkan atau tidak pun tidak mengubah nasib akhir manusia. Yang pasti mereka melawan hukum, mengancam pertahanan negara. 6 orang yang tewas itu bisa dianggap sebagai tumbal politik dari permainan tingkat tinggi yang dikerjakan untuk meloloskan 1 orang di tahun 2024 nanti, di bawah peranan Adolf Hitler. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh lagi tentang ini, masih jauh 2024. Akan tetapi, sebagai negara dan sebagai bagian dari pemerintahan, Prabowo seharusnya berbicara terkait isu yang mau diangkat jadi isu nasional, bahkan internasional oleh para elit Komnas HAM dan Fadlizon. Setidaknya kalau nggak bisa ngomongin tentang nasionalisme, tanggapi saja si Fadli. Fadlizon membela FPI dan membela perusak negara, itu saja dulu yang mungkin harus ditanggapi Prabowo. Mereka ini satu partai, tapi kenapa bisa saling menyerang? Apakah memang Prabowo sudah kena sihir sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain dan jadi duri dalam daging? Secara dari jabatannya dia harusnya berbicara. Tapi kenapa tidak? Saya punya beberapa alasan yang mungkin membuat Prabowo enggan berbicara terkait ulah yang dibuat oleh pengikut Rizik yang siap dijemput paksa itu. Apa saja alasannya? Pertama, Prabowo berutang budi dengan Rizik. Anies adalah kader Gerindra yang dimenangkan dari permainan politik SARA di Jakarta. Dari sebuah gambar yang beredar jelas menandakan kedekatan antara Prabowo dan Rizik. Kok jadi membuat saya curiga ya kalau Prabowo ini adalah orang titipannya Rizik di istana? Semoga saja saya salah, tapi melihat diamnya Prabowo, kelihatannya Jokowi lagi digangguin sama orangnya Rizik. Seperti Anies sebagai bawahannya Rizik di Jakarta, bukannya bangun Jakarta malah hancurkan Jakarta di bawah kepemimpinan yang gak becusnya. Jakarta kasihan banget. Selamat ya warga Jakarta, 2 orang positif, kursi kepemimpinan kosong, diam-diam Formula E komitmen fee menguap, atau jangan-jangan? Kedua, Prabowo pernah diarak di dalam pawai di atas mobil G4 RIS. Apa itu mobil G4 RIS? Mari kita simak gambar-gambar berikut ini. Gambar ini sudah sangat jelas, dan nanti saya akan jelaskan apa itu G4 RIS yang merupakan salah satu sayap dari orang gak jelas juga. Silakan dicari saja ormas garis dan isi-isi beritanya, googling saja, mudah dan simpulkan sendiri. Saya nggak mau banyak bicara tentang ini. Ketiga, Prabowo berperan kuat di dalam kembalinya Rizik ke Indonesia. Ini dibunyikan oleh seorang politisi Gerindra. Politisi Gerindra mengatakan bahwa ada Prabowo di balik kepulangan Rizik. Jelas ini menjadi sebuah alasan yang kuat mengapa Prabowo diam-diam saja. Selama ini kita melihat bahwa Prabowo ini diam-diam, ngomongin yang gak penting. Menhan kok ngomongin Omnibus Law. Menhan kok malah fokus ke pertanian dan bangun lumbung pangan. Padahal secara tugas yang lebih utama adalah menjembatani antara TNI, Polri, BIN dengan pemerintahan dan DPR. Anggaran segede-gedenya buat apa itu? Mbak Puan Maharani ngomong dong, bantuin kami warga Indonesia yang gak merasa ada Menhan di Indonesia. Tapi duit rakyat malah dipakai untuk anggaran Kemenhan yang gede-gede itu. Selain Puan, ada mantan pecatur ulung Utut Adianto kan ada di Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan negara. Coba audit si Prabowo yang bungkam terkait 10 pengikut Rizik yang ditembak mati, 6 dan 4 kabur itu. Minta pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari Menhan Prabowo, atau pecat. Komisi 1 DPR RI diketuai oleh Meutia Hafiz, lalu ada Fadlizon jadi anggotanya. Coba deh itu dikondisikan. Kan ketuanya masih Partai Golkar, masih pro pemerintah kan? Memang rela lihat Prabowo diam-diam baik. Makanya nggak heran kan dari 3 alasan di atas ini membuat Prabowo diam-diam seperti bisu dan buta terkait kasus separatisme dan terorisme yang dikerjakan oleh FPI dan didukung oleh Gerindra lewat mulutnya Fadlizon. Atau benar-benar Prabowo kena sihir? Atau sedang di bawah pengaruh spiritual?